Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu itu yang pertama, ayyutalliqaha, menceraikan suami ha kepada istri bituhrin, di dalam suci, lam yutallik, lam yujami'ha, tidak menyetubuhinya. Masalah mati ini. Paina tolak, kosnya tolak, bila haidi di dalam haid, awit tuhri atau suci, alladzi jama'a berjima' man bihi dalam hadzi bid'ayyun, haramun adalah haram. Wa in kana, walaupun terbukti itu tolak, waqi'an jatuh. 5, karena sesuatu fi dalam ma min tatwilil iddah, yaitu melamakan idah alaiha atas mar'ah. Fa in fa'ala dzalika, jika melakukan man dzalika akan itu tolak, al yuraji', dalam merujuk itu manha akan wanita, hatta tathura, sehingga suci, sumatahidu, lalu haid, sumatathuru, kemudian bersuci, summa lalu insya'a, menghendaki man talaku, menceraikan manha akan istri, wa insya'a, jika menghendaki man amsaka, menahan manha akan itu tolak. Nah, jadi sebagian di sini kita akan menceritakan tentang adab mentalak. Sebelum kalimat al-awalu di situ ada summal yura'il jauju pitolak arba'ata umurin. Kemudian hendaklah seorang wanita suami menjaga ketika akan mentolak. Jadi kalau mau mentalak itu gimana caranya? Nah, yang pertama, si suami hendaklah mentalak istrinya dalam keadaan suci, yang belum atau tidak disetubuhi pada hari itu. Misalnya selama 2 hari ini tidak bersetubuh. Kata Zaid kepada Fatimah, ya Fatimah, talaqtuki, saya talak engkau. Itu yang bagus. Ya. Jadi mentalak wanita dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi pada hari itu, malam itu, apalagi beberapa hari berikutnya. Itu. Kenapa? Karena tolak ketika haid, fa inna talaqa fil haid, sebab mentalak istri ketika haid ataupun ketika suci yang baru saja disetubuhi, hari itu baru disetubuhi, itu tolak bid'ah atau haram. Walaupun tolaknya jatuh. Ya, ngerti nggak? Walaupun tolaknya jatuh. Kalau talak 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Nah, kenapa kok diharamkan mentalak wanita ketika haid atau ketika suci tapi baru saja disetubuhi? Sebab nanti akan melamakan masa iddah kepada perempuan tersebut. Nah, ini nih. Ini perempuan kan 3 kali sucian. Lihat. Sekarang kalau pokoknya dia lagi haid, ditalak lagi haid, talak ini, suci, haid, ini 1 kali sucian, 2 kali haid, baru dihitung 1 kali sucian. Haid, suci, haid berapa? 2 kali sucian. Suci, haid, habis masa iddah.
berapa kali haidnya yang dialaminya? 4. Tapi kalau ditalak lagi dalam keadaan suci ini, atau tidak disetubui sebelumnya, ketika hari itu, pagi itu ditalak, maka siang hari datang haid, ini sudah dianggap satu kali sucian. Besok, ini kalau lagi suci ini, ditalak, lagi suci. Terus gimana? Haid berapa kali? 1. Haid suci, haid berapa? 2. Haid suci, haid berapa? 3. Berapa kali haid yang dialaminya? 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 1 kali sucian, 1 kali haid, 1 kali sucian, 1 kali haid, 1 kali suci 2, jadi 3. Paham nggak? Makanya jadi lama masa haidnya, masa idahnya. Jadi kalau ditalak lagi suci, pagi siang haid, udah dianggap 1 kali sucian. Tapi kalau ditalak tadi waktu haid, dia harus menanti suci daripada haid. Suci daripada haid belum dianggap 1 kali sucian, baru setelah suci haid berikutnya. Aduh, harusnya mah pada waktu haid ini dia sudah dapat 2 kali, tapi ini baru 1 kali nih. Nah, bagaimana kalau suami terlanjur mentalak? Fa in fa'ala dzalika, jika melakukan si suami akan itu, fal yuraji'ha, maka hendaklah dia merujuk. Ya, hatta taturo, hingga suci. Sumata hidu, kemudian haid. Nah, sumata turu, kemudian suci. Summa insya. Nah, kalau sudah si wanita itu ketika ditalak ke dalam keadaan apa tadi? Ketika ditalak dalam keadaan haid, tunggu dulu, rujuk ketika suci, kemudian haid, ya, kemudian suci, baru talak. Kalau mau, wa insya, kalau tidak, enggak jadi talak. Itu bagus. Ini orang jarang tahu tentang kapan baiknya mentalak istri. Yang kedua, ayak tasiro asani, ayak tasiro meringkas ala talqatin wahidatin, atas 1 talak, li annaha, karena sesungguhnya itu talqah, tupidu berfaedah talqah al maksuda, akan yang dimaksud, wa yastafidu bil faedah man biha, dengan itu talqah ar-raj'ata, akan rujuk, inna dima, jika menyesal, man fil iddah. Wa in talaqa, di mana mentalak itu si suami, salasan 3, rubama nadima, kadang-kadang menyesal itu zauj, payah taju, maka butuh zauj ila ayata jawwaja, menikahiha kepada suami istri, siapa muhallilun, wa ila sabri, dan atas sabar, muddatan, akan 1 masa. Wa aqdul muhallil, itu akadnya orang yang muhallil, haramun manhiyun anhu, ada dilarang. Wa yakunu, dan terbukti siapa huwa itu muhallil, as-sa'i, yang berusaha fihi, di dalam talak. Nah, yang kedua, kalau mau mentalak, talak 1 sajalah dulu. Ya, paham nggak? Sebab talak 1 juga memberi faidah kepada yang dimaksud. Apa yang dimaksud ditalak? Kalau wanita itu suka nusud sebagai cambuk. Aduh, saya sudah ditalak suami, gimana ya? Sekarang saya nggak punya lagi pegangan hidup. Nah, gitu ya. Nah, disitulah, bang, rujuk saya bang. Nah, kan maksud dari talak itu salah satu adalah menghentikan atau menghilangkan perseteruan. Tapi itu biasa dan bisa mengambil faedah seorang suami apabila ternyata ketika si istri sudah ditalak masuk masa iddah, istri kan tidak boleh disetubui. Aduh, aing mau menyetubuhi istri susah karena udah ditalak. Gimana ya? Saya pengen. Ya kalau pengen rujuk dulu, udahlah saya rujuk. Nah, gitu.
nyesel gara-gara ditalak, ya si istri jadi nggak bisa disetubuhi tuh kan. Makanya jangan main talak-talakan saja. Kalau gitu gimana ya? Rujuk atuh. Oh mau saya rujuk nanti tidak akan talak-talakan lagi, nah, gitu. Ya. Tapi wa idza talaqa salasan. Nah, kalau ditalak 3 sekaligus, rubbama nadima, kadang-kadang dia nyesel. Terus gimana? Butuh. Payah taji maka butuh untuk menikahi istrinya lagi kepada apa? Muhalil. Ya kan? Kalau sudah talak 3 gimana? Harus diselang dulu oleh yang lain. Namanya penyelang itu muhalil. Nah, setelah dinikahi oleh laki-laki yang lain, dia harus sabar menanti kapan si muhalil itu menceraikan apa? Istrinya. Mending kalau sebulan dinikahi mulai cerai. Tapi kalau ternyata enak juga suami istrinya ini. Wah, terus talak dong mantan istri saya. Enggak, enak saya enggak mau. Aduh, kamu kebangetan dah. Kebangetan. Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, usah tahun. Ya saya mah nggak akan mentalak-talak lagi. Saya tidak akan mentalak mantan istrimu yang saya nikahi, gitu ya. Nyesal kan. Nah di situ akan timbul penyesalan seorang suami. Jadi kalau ditanya hikmahnya kenapa? Apa hikmahnya Allah menyuruh, mengharuskan ada muhalil dulu? Inilah sebagai cambuk bagi suami. Suami, jangan mentang-mentang kamu punya talak, kamu talak 1, 2 sampai 3. Kamu talak 1, kamu rujuk, talak lagi 1, talak lagi 3, nggak bisa dirujuk. Dan itu dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Bagaimana perasaanmu? Sakit, istriku digauli dulu orang lain. Sakit hati ya? Iya. Makanya ya, nanti lagi kalau dinikahi lagi jangan coba-coba mentalak lagi. Ya dah, malah. Nah, nyesal kan. Sebagai apa? Sebagai shock terapi bagi seorang suami. Jangan mentalak seenaknya saja. Tuh, istrimu dinikahi dulu oleh laki-laki lain mah sakit hati kan? Iya, makanya. Gitu. As-salisu itu yang ketiga, ayatalattaqa, lemah lembut, bita'alluli, di dalam beralasan, bitatliqiha, dengan mentalak istrinya, min ghairi taknifin, dengan tanpa bersikap keras, austifafin, atau mengenteng-enteng, watatyibi qalbiha, dan membaguskan hatinya, bihadiyatin, atas hadiah, ala sabil imtina, atas jalan imtina, imta bersenang-senang, wal jabri menahan. Paja'a, kaget, akan marah bin min adal firaq, dari menyakiti cerai. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wamat ti'uhunna, berikanlah mut'ah, senang-senang ya, berikanlah kesenangan kepada istri. Wajjaha, memberikan alasan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, ba'du ashabi, sebagian sahabatnya Hasan, ditolak imra'ataini, untuk mentalak 2 wanita, min nisaihi, dari perempuan-perempuannya itu Hasan. Wa qala, berkata Hasan, kul lahuma i'tada,
Wa amara memerintahkan itu Hasan hu kepada itu ba'da ashab ayat pa menyerahkan siapa ba'da ila kulli wahidatin atas tiap satu dari wanita tersebut asyarata alafi dirhamin 10.000 dirham. Nah, yang ketiga adab talak yang ketiga ya, seorang suami harus bersikap lemah lembut ya dalam menguraikan alasan kenapa dia menceraikannya, tanpa harus dengan bersikap keras kasar. Saya sambil memarah, tak sudi lagi. Wah, jangan marah-marah begitu. Atau ya dengan cara istighfar, meringankan. Tatjibi qalbiya, berikan dia dengan hati yang gembira ketika ditalak dengan cara memberi hadiah. Ya. Nah, hadiah itu disebut dengan mut'ah. Mut'ah itu hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri ketika ditalak. Jadi kalau istilah kalian di pekerjaan disebut pesangon. Jadi kalau suami mentalak istri itu harus ngasih pesangon. Wa mati'uhunna. Iya Mas. Harus itu. Apakah dikasih pesangon motor, mobil, rumah? Kenapa? Karena inisiatif menceraikan itu timbul dari siapa? Dari suami. Beda lagi kalau inisiatif talak dari istri. Ya. Nah, itu talak yang disebut dengan hulu. Talak hulu itu talak tebus. Kan sebagaimana mungkin kalian pernah tahu, talak itu yang punya hak siapa? Suami. Tapi istri boleh minta kepada suami untuk mentalak. Nah, kalau memang istri minta kepada suami untuk ditalak, kemudian si suami nego, oke, kalau kamu minta talak dari saya, berapa kamu mau bayar talak saya? Itu dibeli. Abang mau jual berapa? 10 juta, udah saya bayar 10 juta. Nah, itu namanya talak tebus, talak hulu. Ya. Nah, tapi kalau talak itu inisiatif dari istri, suami, ini istri udah gak bener lagi nih, udahlah, kata si JT, talak. Nah, ketika talak, kasih pesangon. Itu harus kasih pesangon. Dikasih mut'ah namanya. Ada nikah mut'ah, ada mut'ah pesangon. Paham gak? Ya, nah sekarang ini, kalau di kita di pengadilan ada yang disebut dengan talak cerai, ada cara cerai gugat. Di pengadilan seorang istri menggugat talak cerai, itu namanya talak tebus biasanya. Nah, ada juga talak cerai, bukan talak gugat. Suami yang berinisiatif untuk menyeraikan istrinya. Paham nggak? Nah, sehingga ada cerai talak, ada cerai gugat gitu. Kalau cerai gugat maka istri yang menggugat suami, yang disebut dengan gugatan. Tapi kalau suami ingin menceraikan istri, disebut dengan permohonan talak. Jadi si suami mohon kepada pengadilan tuh. Nah, jadi kasih mut'ah ya. Nah, hal ini sebagaimana dilakukan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, cucu Rasul, itu mengikuti Nabi dalam beristri lebih daripada satu. Sementara Husain ikutin kepada bapaknya Ali, beristri cuma satu, Fatimah. Ali nggak ada ceritanya Ali menikah lagi dengan wanita lain setelah ditinggal wafat oleh siapa? Fatimah. Nah, itu diikuti oleh Husain. Husain tidak beristri lagi. Nah, sementara kalau Hasan
konon itu istrinya sampai 100 kalau nggak salah. Ya artinya ini dia beristri 4, cerai. Jadi ketika cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, cerai nikah lagi. Nah di antaranya ini beliau menyuruh kepada sebagian sahabatnya untuk mentalak istrinya, ya, dengan menyuruh sebagian sahabat itu untuk memberikan mut'ah. Wa qala qul lahum ma'itada. Coba ceraikan tuh istri saya yang 2. Terus nih kasih masing-masing 1000 dirham. 1000 dirham kan nilainya. Zakat aja 200 dirham. Berarti 5 kali lipat dari zakat. Kalau 5 lipat 1 kali zakat, dirham itu kalau dihitung dengan emas sama dengan 85 gram. Jadi 85 kali 5. Ya. Berapa? 500 gram emas. Itu pesangonnya. Jadi kalau dihitung itu sekitar berapa? 200 jutaan. Itu pesangon itu. Jadi pesangon. Paham nggak? Jadi kalau yang ketiga, kalau menceraikan istri itu jangan dengan kekerasan, tapi harus dengan sikap lemah lembut, menenangkan hatinya dengan memberi hadiah. Hadiahnya itu disebut mut'ah. Kalau di kita disebutnya pesangon. Ya. Suka ada kan di TV, wah sampai bertemu ramai saling mengungkapkan aib masing-masing. Ketika siapa tuh yang bercerai, Tamara dengan si Anu, diungkap karena perselingkuhan lah, karena inilah. Ar-Rubi al-layabsya, tidak meramaikan sirroha, rahasia istri. La pitolak, tidak dalam tolak, wala fi aqdin nikah. Faqad waroda, sungguh datang fi ifsai siri nisa, dalam meramaikan, membuka rahasia perempuan, wa'idun azimun, ancaman yang besar. Nah ini. Jadi yang keempat, suami tidak boleh mengungkapkan rahasia-rahasia apa yang ada pada istrinya. Baik itu ketika akan mentalak ataupun ketika akan nikah. Jadi kalian jangan sekali-kali ya mengungkapkan satupun keburukan atau tabiat istri kepada siapapun. Kepada orang tua, kepada mertua. Baik buruknya istri, genggam sendiri. Ya, genggam terus. Pahitnya, kecuali kalau minta pendapat. Misalnya punya istri demikian, tapi itu jangan disebut istri kita. Hanya sama guru atau sama siapa lah. Oke, saya punya, bukan saya, ini tetangga saya tuh, nggak bohong, nggak apa-apa. Ini ada seorang istri, ada yang nanya, teman saya, bohong ya, istrinya itu begini. Nah, itu suaminya katanya boleh nggak melakukan tindakan seperti ini? Oh ya boleh. Nah, padahal dia harus begitu. Kalaupun mau membicarakan tentang pengaduan perilaku istri kepada yang lain, kalaupun mengungkapkan nama istri kita secara terang-terangan pun boleh. Dan itu tidak termasuk ke dalam ghibah yang diharamkan.